Saudara, jelang sidang tuntutan kepada 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua, termasuk Eliezer sebagai justice kolaborator yang dianggap membuka kasus ini hingga persidangan, kita terhubung dengan Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu. Selamat sore, Bang Edwin. Selamat sore. Bang Edwin, LPSK selalu mendampingi Richard Eliezer di persidangan. Berapa besar kontribusi Eliezer sepanjang persidangan ini? Ya, saya rasa yang membuat terang peristiwa ini sejak proses penyidikan memang Baradae ya. Itu kan yang kemudian dari pengakuannya membuat penetapan status terhadap FS dan yang lainnya. Jadi kita jangan hanya melihat di persidangan, tapi dari sejak proses penyidikan memang Baradae membuat terang perkara ini yang kemudian melahirkan banyak tersangka-tersangka lainnya terlibat pada pembunuhan Brigadir Joshua, termasuk juga terungkapnya obstruction of justice dari rentetan peristiwa pasca pembunuhan Brigadir Joshua. Jadi apa yang juga telah disampaikan kepada Baradae dan keterangan di persidangan, baik sebagai saksi maupun sebagai terdakwa, ini membuat publik semakin paham, semakin tahu dulu soal bagaimana peristiwa pembunuhan Brigadir Joshua itu terjadi. Bang Edwin, sudah berbulan-bulan persidangan berjalan, sudah banyak sekali fakta persidangan yang disampaikan oleh Eliezer di ruang sidang. Masih konsistenkah dengan apa yang disampaikannya kepada LPSK di awal? Ya tentu, kalau tidak konsisten kami sudah cabut rekomendasi kami. Kan kami selalu melakukan evaluasi terhadap keterangan-keterangan penyampaian yang disampaikan Baradae dalam persidangan. Itu kami selalu monitor dan itu akan jadi satu penilaian kami apakah Baradae konsisten atau tidak dalam statusnya sebagai saksi pelaku yang bekerjasama sebagai pengungkap dari perkara ini. Sejauh ini kami rasa tidak ada masalah. Bang Edwin, hakim meninjau lokasi kejadian perkara pembunuhan Yosua dan juga disesuaikan dengan keterangan Eliezer. Sesuaikah dengan apa yang disampaikan Eliezer? Ya, kami malah mensyukuri ya kalau hakim memang kemudian sempat melakukan pemeriksaan setempat. Ya. Itu penting buat hakim ya. Karena hakim kan selama di persidangan hanya memeriksa keterangan dari orang-orang. Ya. Dan itu kan masih membutuhkan imajinasi tentang peristiwa itu terjadi seperti apa. Nah, kedatangan majelis hakim ke Duren 3, ke Saguling, itu merupakan langkah yang tepat membuat hakim tidak lagi perlu berimajinasi tentang peristiwa yang terjadi. Jadi ada kesatuan antara keterangan itu dengan apa yang hakim lihat langsung di tempat-tempat peristiwa, ya, di mana ada perencanaan di mana, di lantai berapa, di rumah mana, kemudian ada peristiwa penembakan itu terjadi di rumah di bagian sebelah mana, posisi para tersangka, para terdakwa itu bisa dibayangkan oleh hakim dari sebelumnya hanya membaca berkas. Kita masuk ke tuntutan, Bang Edwin. Harapan LPSK sendiri buat Eliezer di tuntutan nanti seperti apa? Ya, dalam undang-undang memang sudah disebutkan ya, dalam undang-undang perlindungan korban, Undang-Undang 31/2014 di pasal 10 ayat 4 itu disebutkan bahwa dia dituntut ringan. Ya, jadi memang ada salah satu reward yang diberikan oleh negara yang dicantumkan dalam undang-undang itu justice kolaborator atau saksi pelaku bersama itu dituntut ringan. Ya. Dan tuntutan ringannya itu termasuk juga dia mendapatkan juga rekomendasi dari LPSK. LPSK menyampaikan rekomendasi secara tertulis yang dimuat di dalam surat tuntutan jaksa. Rekomendasi ini kepada hakim, majelis hakim, ya, untuk memberikan putusan ringan kepada justice kolaborator. Di dalam penjelasan dari undang-undang itu disebutkan, ya, hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi dari LPSK. Demikian, Mas. Bang Edwin, Eliezer didakwa 340 pembunuhan berencana. Maksudnya dengan hukuman yang lebih ringan itu seperti apa? Ya tentu kita akan menyerahkan sepenuhnya pada hakim ya. Artinya karena peran Baradae dalam mengungkap perkara yang membuat terang perkara ini, bahwa selayaknya Baradae mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan dibanding pelaku-pelaku lain yang tidak berperan sebagai pengungkap perkara. Selama ini LPSK seperti apa sih justice kolaborator ini mendapatkan tuntutan pengurangannya? Ya kami kan berkoordinasi dengan jaksa ya, tentu kami tidak bisa mencampuri dalam wilayah
keputusan majelis hakim ya. Kita lihat saja nanti bagaimana hakim dalam pertimbangan ya. Tapi sejauh ini kami tidak ada kekhawatiran ya, terhadap status justice collaborator dari Baradae yang kami pikir hakim sendiri termasuk yang mendapatkan manfaat dari keberadaan status justice collaborator dari Baradae yang membuat terang perkara ini, yang membuat dari proses penyidikan dan proses persidangan di mana para pihak lainnya dianggap tidak kooperatif, dianggap berbohong, dianggap bertele-tele, ya segala macam itu tidak diklaim atau tidak dicap kepada Baradae sebagai justice collaborator. Gitu. Jadi hanya kesannya kalau kita dalam persidangan sepertinya hanya Baradae dia terdakwa dari dua terdakwa 4 terdakwa lainnya yang tidak dibilang oleh hakim sebagai pembohong, dusta, berbelit atau kemudian memberikan keterangan yang tidak benar. Jadi saya rasa hakim sendiri sudah merasakan manfaat dari posisi Baradae sebagai justice collaborator. Oke, Bang Edwin, mungkin bisa digambarkan kepada kami seperti apa biasanya ada nggak kasus orang yang tersangkut atau didakwa 340 pembunuhan berencana tapi mendapatkan keringanan karena menjadi justice collaborator dan dilindungi oleh LPSK? Kalau untuk pada perkara 340 ini mungkin yang pertama. Ya. Ini yang pertama mungkin. Tapi maksud saya bahwa biasanya memang dirujuk oleh hakim dalam putusannya nanti. Ya, nanti akan dipertimbangkan oleh hakim dan itu menjadi salah satu bahan hakim mempertimbangkan vonis kepada si terdakwa ini seperti apa. Dengan hukuman maksimal mati dan juga seumur hidup, bisakah setengah dari hukuman maksimal itu pengurangannya? Ya, saya nggak mau berandai-andai. Tapi kami meyakini bahwa apa yang menjadi rekomendasi kami akan menjadi pertimbangan dari majelis hakim. Terakhir, Bang Edwin, sebelum tuntutan, bagaimana koordinasi antara LPSK dengan jaksa penuntut umum? Ya, sejauh ini komunikasi kami cukup baik dengan jaksa penuntut umum dan kami rasa memang jaksa sudah juga membutuhkan waktu ya untuk membuat tuntutan yang sesuai kepada Baradae sehingga kemudian kan kemarin sempat terlontar bahwa jaksa butuh waktu 2 minggu untuk membuat tuntutan itu. Mungkin pertimbangannya juga dengan perkara dari 4 terdakwa lainnya yang dibutuhkan jaksa untuk juga dilakukan percepatan. Baik, terima kasih Bang Edwin Partogi Pasaribu, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sudah berbagi di Kompas Petang.